wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 bagian 11 yaitu tentang BRIDG. Untuk cakupan materinya yaitu yang pertama konsep BRIDG, yang kedua firewall NAT dan DHCP pada topologi BRIDG, yang ketiga ada DHCP pada topologi BRIDG, dan yang terakhir ada pengembangan topologi. Langsung aja ke materi yang pertama yaitu ada konsep BRIDG. BRIDG adalah menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface virtual dengan kategori satu segmen jaringan. BRIDG bekerja pada layer kedua dengan memisahkan collision domain menjadi dua bagian. Semua tipe interface, contohnya atau Ethernet, wireless, SFP tunnel bisa di BRIDG. By default untuk router Soho sudah tersetting BRIDG atau Ether 2 sampai Ether 5. Studi kasus, konfigurasi DHCP server dan NAT pada topologi BRIDG mencoba menambahkan router baru dengan mengelompokkannya pada BRIDG yang sebelumnya sudah dibuat. Dimana kita pengen setiap PC-nya bisa internetan dan juga bisa mendapatkan IP secara otomatis. Kalau misalkan kalian cek pada sisi mikrotiknya, sudah pasti bisa internetan karena dia memang langsung terhubung ke net atau terhubung ke ISP-nya. Ketik ping 8.8.8.8 pasti sudah bisa internetan, tetapi si PC-nya pasti belum bisa karena belum ditanamkan ke role internetnya. Misal cek di PC 2 ketik ping berikut maka masih belum bisa. Oleh karena itu, bisa kita coba praktekkan terkait setiap PC bisa saling internetan. Maka dari itu, bisa tanamkan firewall NAT pada mikrotik. Jadi, pergi ke mikrotik inbox-nya. Caranya, yang pertama pergi ke IP, lalu firewall, pergi ke bagian NAT, lalu add atau plus, selanjutnya chain-nya search NAT, kemudian out interface-nya pilih Ether 1, kemudian untuk action-nya squared karena ingin bisa akses ke internet menggunakan IP yang didapatkan dari ISP. Kemudian apply lalu OK. Lakukan pengujian di setiap PC-nya. Tapi belum bisa ping google.com domainnya karena apa? Karena pada bagian DNS-nya belum kita isikan pada salah satu IP Google. Yang pertama, ketik show IP, lalu ketik IP DNS, lalu ketik ping google.com. Kemudian saya ingin IP PC1 dan IP PC2 itu yang didapatkan adalah IP otomatis. Caranya, pergi ke mikrotik, kemudian konfigurasi DHCP server, lalu pergi IP, lalu DHCP server, lalu pilih DHCP setup. Lalu untuk Ethernya pilih BRIDG di LAN, yaitu interface yang sudah kalian buat karena kan nantinya ingin meng-share IP DHCP ke lokal kita dan lokal kita terhubung ke interface BRIDG. Lalu klik next, lalu next aja nantinya OK. Lakukan pengujian di PC1 terlebih dahulu ketik IP DHCP, lalu ketik DORA IP, lalu ketik ping, lalu ping google.com, lalu ketik show IP. Nantinya mikrotik 1 ingin dihubungkan ke mikrotik 2 yang dimana mikrotik 2 ini memiliki klien yang namanya PC3. Nanti saya ingin PC3 ini bisa mendapatkan network yang sama yang dimiliki oleh PC1 dan PC2 dan juga bisa akses internetan, maka bisa menggunakan fitur BRIDG. Biar gak bingung, bisa ganti hostname si mikrotiknya dengan klik sistem, lalu identity, lalu ganti nama bebas, saya menggunakan router pertama, lalu apply dan lalu OK. Hubungkan antar router pertama dan mikrotiknya, kemudian cek mikrotik yang sudah terdaftar neighbor-nya. Caranya, bagian router pertama terlebih dahulu, lalu bagian new terminal, ketik IP neighbor print. Kemudian coba cek pada bagian mikrotik yang baru. Pertama, loginnya admin, yang kedua passwordnya kosong, yang ketiga kemudian new passwordnya skip, lalu coba cek IP neighbor print. Coba aktifkan fitur Roamon biar si mikrotik yang kedua bisa diakses lewat Winbox. Caranya ketik tool, lalu Roamon, lalu set enable, yes, lalu print.
Selanjutnya, buka Winbox, terus konekkan ke Winbox. Caranya, klik connect Rombon, lalu klik Nightboard. Jangan lupa setiap router harus diaktifkan Rombon terlebih dahulu biar bisa digunakan. Kemudian, konekkan pada mikrotik kedua, lalu offline, lalu connect. Kemudian, coba hubungkan dari router 2 ke klien dan juga nyalakan. Saya pengen si PC3 ini bisa mendapatkan IP 10.0. Langkah pertama yaitu masukkan Ether 4 pada bridge yang sudah dibuat. Tak lupa untuk diisi router keduanya, Ether 1 dan Ether 2, kita hubungkan menjadi bridge juga. Jadi router kedua ini mungkin layaknya seperti switch, jadi nanti dia tinggal meneruskan paketnya saja. Kemudian pergi ke router pertama, pergi ke menu bridge, lalu bagian portnya masukkan Ether 4 juga pada bridge di LAN. Kemudian add, lalu interface-nya pilih Ether 4, lalu offline dan lalu OK. Kemudian pada bagian router yang kedua, pilih pada bagian bridge, klik add untuk namanya sesuaikan yaitu bridge di LAN, lalu apply dan lalu OK. Kemudian pada bagian ports-nya, interface-nya masukkan Ether 1 dan Ether 2, lalu apply dan lalu OK. Praktik pada PC3, ketik IP di HCP. Kalau sudah ada informasi DORA, cek IP-nya berapa, kemudian ketik show IP, lalu ping, lalu ketik IP DNS-nya, lalu ping google.com. Oke, segitu aja penjelasan nomor 1 bagian 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.